Kali ini kita berada di lantai 3 aviary. Eh, kita akan mengupdate bagaimana perkembangan aviary untuk hari ini. Untuk aviary sendiri ada kekurangan populasi ya. Jadi beberapa burung peci kita eliminasi sih. Kita rilis ke alam dikarenakan untuk aviary yang cuma 6x6 ini itu koloninya kurang begitu produktif untuk tujuan awal kita, yaitu memperbanyak atau breeding ya. Nah, sebenarnya saya tahu untuk pleci itu, wah backlight ya, kita duduk sebentar teman-teman. Untuk pleci itu memang diharuskan untuk satu pasang ya, jadi lebih baik di seperti murai gitu, walaupun sangkarnya mungkin 2 meter cuma ada satu pasang aja. Mungkin kalau aviarinya besar, misal 20 meter kali 30 meter atau 100 meter kayak gitu, kayak ada Hakim Aviary, itu bakal jadi, dikarenakan teritorialnya itu luas teman-teman. Nah, jadi tidak mencangkup cuma 6 meter aja dengan koloni pleci yang cukup besar. Jadi kenapa saya sisakan cuma satu pasang dan beberapa mungkin 10 lebih kita lepas di alam ya. Walaupun tindakan tersebut tidak benar ya, merilis pleci yang bukan endemiknya di endemik lain atau daerah lain. Misal dakbal saya lepaskan di Jawa Barat, itu menurut kamus konservasi itu salah. Itu cuma saya beli Busto Jawa Barat ya, jadi saya lepas di area Subang atau area daerah rumah saya. Cuma mungkin masih agak-agak deket ya, jadi saya mungkin berani melepas karena pada dasarnya di sini juga ada Busto, di Jawa Barat di Subang itu ada Busto juga. Di daerah, kalau nggak salah daerah Lembang itu ada Busto. Di deket sini juga yang agak-agak pelosok dikit ada Busto juga zaman dulunya ya. Sekarang juga katanya masih ada beberapa pemikat ngobrol sama saya, karena beberapa pemikat ada yang ke rumah buat nonton aviary ini. Nah, buat pelajarannya, untuk sebelum kalian membuat aviary itu tentukan dulu burungnya apa yang mau kalian taruh di aviary ya. Misal aviary kalian cuma 3x3, dengan asumsi bakal ada beberapa jenis burung. Nah, pilihlah burungnya itu satu pasang aja teman-teman. Maaf ya, rambut saya berantakan, baru bangun teman-teman. Jadi misal pleci satu pasang, sogon satu pasang, dan yang lain-lainnya juga satu pasang, seperti itu, dengan asumsi aviary-nya itu cuma 3 meter 6 meter seperti itu teman-teman, biar lebih produktif. Kecuali kalian lovebird dan lain-lainnya, itu bisa lebih dari satu pasang teman-teman. Nah, pelajaran berikutnya, pastikan dulu aviary kalian itu mempunyai tempat sembunyi teman-teman. Nah, jadi kemarin sempat saya sediakan sarang, dan mereka itu nggak mau bersarang teman-teman karena terlalu terbuka teman-teman. Jadi vegetasinya, waduh nggak kelihatan nih, jadi vegetasinya itu masih kurang padat untuk pleci dan lain-lain itu bersarang teman-teman. Sangat-sangat pengaruh, sangat-sangat dianjurkan untuk vegetasinya itu padat teman-teman. Nah, vegetasi sendiri itu apa ya, pohon-pohon seperti ini, jadi pohon-pohonnya itu kurang lebat. Untuk burung emprit atau burung pipit ya, itu malah adaptasinya paling cepat teman-teman. Dia sering remis ya, bahasa Jawanya remis itu makan-makan biji-bijian yang jatuh ataupun makan pasir untuk pencernaan dan lain-lain. Dia sangat aktif sekali. Nah, bisa kita lihat di sini
Nah, burung breed itu malah populasinya eh, enak sekali ya. Dia terbang-terbang dan sangat-sangat sehat dan gemuk-gemuk gitu. Di lain sisi Sogon juga malah banyak yang lemes. Lemesnya dikarenakan ketika kita rescue dari apa namanya, kios, mereka itu udah posisi mungkin bulunya hilang 3, hilang 4, jadi terbang-terbangnya itu susah. Cuma kalau yang kita rescue dia masih sehat, itu sogonya bakal seperti itu teman-teman. Jadi dia bakal terbang-terbang seperti biasanya dan sehat. Tapi kalau kita rescue dalam keadaan sakit ataupun bulunya tidak lengkap di aviary, mereka tidak bakal survive teman-teman. Kenapa? Karena mereka basicnya itu burung yang suka terbang dengan kepakan sayap yang cepat ya. Keranting satu, keranting lainnya itu kenceng banget. Nah, mereka terkendala ketika eh, sayap mereka itu ada trouble ya. Mereka sangat terkendala untuk mencari makan, berpindah. Nah, sedangkan nexstar saya, maaf teman-teman, ada motor. Sedangkan nexstar saya taruh di bagian atas seperti itu teman-teman ya. Jadi sebelum kalian merescue burung-burung, diharapkan burungnya itu sehat. Nah, untuk tips dan trik ya teman-teman, tips dan triknya ketika kalian ingin tujuannya breeding, tujuannya memperbanyak khususnya burung sogon dan peci, diharapkan kalau peci sendiri diharuskan yang udah produk ya. Di luar itu udah produk, kalian beli punya teman yang sudah produk, nah itu sangat produktif sekali untuk ditaruhkan di aviary. Dan dalam catatan satu pasang aja ya, catatan satu pasang aja. Nah, kalau untuk sogon saya kurang tahu tuh mereka itu cara breedingnya seperti apa, saya kurang tahu. Dan saya melihat itu kebanyakan sogon itu tangkapan liar, atau enggak sogon hijauan ditangkap dan atau masih dalam sarang ditangkap. Nah, itu untuk breeding dalam aviary saya belum pernah lihat. Nah, tapi di depan rumah saya itu ada salah satu pohon yang pernah eh, jadi tempat bersarang sogon teman-teman. Ada 4 kali dia bersarang di situ sampai anaknya besar, karena waktu itu belum musim sogon ya. Jadi nggak ada inisiatif buat saya nangkep atau saya tangkap anakannya atau indukannya seperti itu. Karena 2 tahun yang lalu itu sogon baru-baru mau rame. Nah, itu dia bersarang tuh 4 kali dan di tempat yang sama terus seperti itu. Sekarang nggak pernah kembali lagi setelah anak keempat, mungkin ketangkep ya, ketangkep pemikat atau kurang tahu. Itu sarangnya juga masih ada, cuma udah produktif lagi. Nah, sarangnya itu anehnya teman-teman, dia itu setelah anaknya besar, dia memperbaiki sarang yang lama buat dijadiin tempat bertelur barunya gitu. Itu baru saya lihat edukasinya seperti itu teman-teman. Nah, untuk si black betina itu juga mati teman-teman. Jadi sempat kita rescue ke kandang karena lemes kan, nggak bisa makan. Nah, kendalanya si black betina terlalu apa ya, terlalu jinak, dan dia mungkin asalnya dia dari loloh. Jadi kalau ada tangan masuk itu bakal dia samber seperti itu. Nah, di aviary kan untuk hal seperti itu kan susah, kecuali kita punya waktu banyak ya teman-teman. Kita waktu banyak dan kita siap untuk memberi makan pakai tangan setiap hari, pagi, siang, sore, malam. Nah, itu kendalanya di situ. Saya taruh tuh ulet-uletnya tuh di dalam pakan ayam, apa namanya, tempat pakan ayam seperti ini teman-teman. Nah, itu saya gantung dan dia tuh nggak mau makan. Ternyata selama ini dia makan cuma ketika saya suapin. Nah, itu pelajaran juga teman-teman. Pelajaran ketika kalian memilih hewan di aviary, kalian harus cermat ya teman-teman. Jangan memilih hewan yang jinak atau biasa loloh. Itu akan
sibuk kita untuk memberikan makan setiap hari seperti itu. Nah, mungkin segitu aja vlog kali ini tentang edukasi bagaimana kalian menyiapkan aviari dan apa aja yang boleh dan tidak boleh dilakukan di aviari dalam memilih burung, dalam kesehatan burung pengombiok, dan seperti itu. Oke, mungkin demikian. Terima kasih untuk waktunya, untuk kuotanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman, karena saya melihat 94% itu